disuarakan melalui AM 720, inilah Tajuk Rasim. Tajuk Radio Silaturahim edisi Jumat 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Bertepatan dengan 21 Januari 2022. Diberi judul Mewaspadai Abu Jahal Kontemporer. Nama asli Abu Jahal adalah Amru bin Hisham. Ia termasuk bangsawan Quraisy yang dikenal cerdas dan bijak. Hingga digelari para pengikutnya sebagai Abu Al-Hakam, Bapak Cendikiawan, dan dikenal royal dermawan. Hingga baginda Rasulullah SAW pernah berdoa khusus untuknya agar Islam dikuatkan oleh satu dari dua Umar. Apakah Amru bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab? Maka Allah memilih Umar bin Al-Khattab jadi sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Amru ibnu Hisham semakin menjadi-jadi memusuhi dakwah Islam. Padahal dalam sebuah riwayat mursal disebut-sebut bahwa ia pernah ditanya seseorang mengenai Muhammad SAW. Ia menjawab dengan kalimat menakjubkan, "Demi Allah, sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang benar-benar jujur." Artinya, pengingkaran pada Islam semata-mata karena takabur, cinta dunia, tidak mau kekuasaan politiknya diserahkan pada Islam. Hingga wajar jika ia digelari baginda Rasulullah SAW sebagai Abu Jahal, bapak kedunguan. Dungu di sini adalah dari sudut pandang Islam, yakni dengan sikap permusuhannya pada Islam. Para pengikut Rasulullah di masa awal kenabian sangat mewaspadai Abu Jahal yang cerdas tapi sesat dan sangat menyesatkan. Imam Asy-Syayyuti di dalam kitabnya Lu'bah al-Nughul fi Asbab al-Nuzul menjelaskan sebab al-Nuzul Al-Quran surat Al-Alaq ayat 9-10. Dengan mengutip sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah Muhammad SAW akan mengerjakan sholat di pelataran Ka'bah, tiba-tiba Abu Jahal datang melarangnya agar Rasulullah tidak mengerjakan sholat. Lalu berdasarkan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Alaq ini hingga ayat ke-16. Kabzibatin katiyah, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Itulah Abu Jahal yang hadir kurang lebih 14 abad yang lalu. Dia dengan pongahnya melarang seorang hamba Allah, Nabi Muhammad SAW, yang akan bermunajat dengan sholatnya kepada Robnya. Dikisahkan bahwa sejak sama-sama remaja, Abu Jahal senantiasa mengolok-olok Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan pula dalam berbagai riwayat yang otentitasnya dan validitasnya masih diperselisihkan. Ada yang menyatakan bahwa Abu Jahal pernah melamar Khadijah bin Khuwailid, tetapi Khadijah menolak lamaran tersebut. Dan beberapa bulan kemudian Nabi Muhammad meminang Khadijah dan langsung diterima. Hati Abu Jahal tentu saja semakin dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Di awal masa kenabian, setelah kaum du'afa, orang-orang yang lemah, banyak yang masuk Islam, Abu Jahal memproklamasikan dirinya sebagai preman kota Mekah. Kaum du'afa yang masuk Islam semuanya tanpa kecuali mendapat teror dan bahkan penyiksaan pedih dari Abu Jahal. Misalnya Yasir dan istrinya Sumayyah pernah mendapat siksaan sampai syahid di tangan Abu Jahal. Zaman telah berganti. Abu Jahal memang sudah mati,
Namun, karakter dan tabiatnya tidak akan pernah mati. Mati satu, tumbuh 1000. Dia bisa menjadi benda hidup atau juga benda mati. Ingat, tidakkah kita merasa bahwa selama ini kita ternyata dikelilingi juga oleh benda-benda hidup dan mati yang berpotensi untuk menjadi Abu Jahal kontemporer yang mengusung spirit setan? Jika Abu Jahal zaman dahulu dengan terang-terangan melarang Nabi Muhammad SAW ketika hendak beribadah dan berdakwah, para Abu Jahal kontemporer zaman ini melakukannya dengan cara halus, cara yang tidak kita sadari, terus membujuk diri kita. Jika tidak berhasil membujuk dalam meninggalkan ibadah, sehingga diri kita masih belum melupakan contohnya adalah ibadah sholat, minimal dia telah banyak berhasil menggoda manusia, umat manusia untuk menunda-nunda waktu sholat. Karena ternyata sampai saat ini banyak teman-teman, saudara-saudara, keluarga kita yang ketika azan sudah dikumandangkan masih disibukkan dengan dunianya. Semakin maju dan berubah zaman, semakin kontemporer pula cara-cara Abu Jahal modern dalam menggoda umat Islam. Ungkapan ini setidaknya banyak membuat kita untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi tipu dayanya di sekitar kita, apapun bentuknya. Karena Abu Jahal itu pun kini bisa berubah wujudnya menjadi para provokator yang selalu meneriakkan trompet kebencian kepada Islam dan umat Islam dengan beragam caranya. Hingga kebencian-kebencian publik terhadap Islam dan umat Islam kini dan masa yang akan datang akan terus menjadi realitas yang perlu kita sikapkan dengan cerdas. Dengan kita hadapi dengan isu tandingan yang lebih menyejukkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Untuk menyelesaikan persoalan umat Islam ini, saatnya kita bekerja mandiri secara berjamaah, bersatu untuk melangkah dengan sikap percaya diri, melawan Abu Jahal kontemporer yang merupakan untuk menciptakan citra negatif Islam yang menakutkan, menuju pada strategi dakwah Islam yang serba positif. Islam rahmatan lil alamin. Islam yang ditunggu-tunggu bukan saja oleh kaum muslimin, tetapi oleh seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bissawab.